Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kemampuan pedagogik guru, indikator, menyediakan berbagai kegiatan pembelajaran untuk mendorong peserta didik mencapai prestasi secara optimal. Di sini ada definisi, ada mengapa menyediakan berbagai kegiatan pembelajaran penting untuk mendorong peserta didik mencapai prestasi secara optimal. Ada bagaimana contoh kegiatan pembelajaran yang dapat mendorong peserta didik mencapai prestasi secara optimal, ada teori-teori pendukung, ada pernyataan, ada sumber rujukan, dan informasi lebih lanjut. Yang pertama yaitu definisi. Pembelajaran dapat diartikan sebagai proses antara pendidik dengan peserta didik dalam mentransfer ilmu pengetahuan. Alhasil, pendidik tidak hanya sekedar mengajar, tetapi juga membimbing siswa agar memperoleh peningkatan. Pembelajaran juga dapat diartikan sebagai kegiatan pendidik dalam menyusun rencana pembelajaran, melaksanakan, menilai, dan mengevaluasi hasil belajar yang telah dilakukan peserta didik. Dalam hal ini, pembelajaran dapat diartikan sebagai kegiatan pendidik mulai dari penyiapan bahan ajar, proses pelaksanaan hingga tindak lanjut terhadap hasilnya. Yang kedua yaitu mengapa menyediakan berbagai kegiatan pembelajaran penting untuk mendorong peserta didik mencapai prestasi secara optimal? Nah, mengingat begitu pentingnya mengembangkan prestasi siswa, maka guru perlu mencari kegiatan pembelajaran yang tepat untuk dapat memfasilitasi dan mengembangkan seluruh potensi dan prestasi dengan maksimal. Karena potensi dan prestasi yang dimiliki siswa tidak hanya sebatas kemampuan atau intelijensi, tetapi ada potensi dan prestasi lain seperti bakat, kreativitas, motivasi, dan aspek kepribadian yang lain yang perlu dikembangkan melalui proses belajar yang dialami siswa. Artinya, kegiatan pembelajaran harus berorientasi tentang bagaimana cara mengaktifkan siswa semaksimal mungkin dan memperlakukan mereka sebagai seseorang yang memiliki potensi-potensi yang dapat dikembangkan, serta memberikan kesempatan secara optimal untuk merealisasikan dan mengaktualisasikan dirinya sendiri sesuai tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Setelah itu, bagaimana sih contoh kegiatan pembelajaran yang dapat mendorong peserta didik mencapai prestasi secara optimal? Di sini ada 4. Yang pertama, contextual teaching learning. Contextual teaching learning atau CTL adalah konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa, yang mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, pembelajaran berbasis masalah. Pembelajaran berbasis masalah dapat diartikan sebagai rangkaian aktivitas pembelajaran yang menekankan kepada proses penyelesaian masalah yang dihadapi secara ilmiah. Pemecahan masalah dapat mengembangkan kemampuan siswa untuk berpikir kritis dan mengembangkan kemampuan mereka untuk menyesuaikan dengan pengetahuan baru. Yang ketiga, quantum learning. Quantum learning menerapkan 3 keterampilan dasar yang sangat diperlukan dalam proses belajar. 3 keterampilan dasar itu meliputi keterampilan akademis, prestasi fisik, dan keterampilan hidup. Strategi pembelajaran yang diterapkan quantum learning menekankan partisipasi aktif siswa untuk menemukan makna dan menciptakan kaitan materi dengan kehidupan sehari-hari. Yang keempat, pembelajaran kooperatif atau cooperative learning. Belajar kooperatif adalah suatu keberhasilan strategi pengajaran di dalam kelompok kecil di mana setiap siswa dengan kemampuan yang berbeda-beda menggunakan kegiatan pembelajaran yang bervariasi untuk memperbaiki pemahaman mereka terhadap subjek. Setelah itu, ada teori-teori pendukung berbagai kegiatan pembelajaran untuk mendorong peserta didik mencapai prestasi secara optimal. Yang pertama, ada teori pengkondisian klasik. Pengkondisian klasik adalah jenis pengkondisian di mana individu merespon beberapa stimulus yang tidak biasa dan menghasilkan respons baru. Yang kedua, teori pengkondisian operan. Pengkondisian operan adalah jenis pengkondisian di mana perilaku sukarela yang diharapkan menghasilkan penghargaan atau mencegah sebuah hukuman. Yang ketiga, teori pembelajaran sosial.
Pembelajaran sosial adalah pandangan bahwa orang-orang dapat belajar melalui pengamatan dan pengalaman langsung. Nah, sekarang ke pernyataan. Isi dari poster atau slide ini merupakan hasil kompilasi dari berbagai sumber yang telah ada yang saya dapatkan dari beberapa website. Nah, beberapa website itu ada di sini, yaitu sumber rujukan ya. Di sini ada 1, 2, 3. Setelah itu, untuk informasi lebih lanjut bisa di email zahratuluyun14@gmail.com atau di Facebook Zahratul Uyun. Ya, sekian penjelasan saya mengenai kemampuan kompetensi pedagogik guru, indikator menyediakan berbagai kegiatan pembelajaran untuk mendorong peserta didik mencapai prestasi secara optimal. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.